Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan teknologi multimedia. Nah, istilah dari multimedia ini berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau EVC. Tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia dipasarkan. Nah, di sini ada gambar pertunjukan teater yang bisa disebut dengan multimedia. Multimedia merupakan konsep dan teknologi dari unsur-unsur gambar, suara, animasi, serta video disatukan di dalam komputer untuk disimpan, diproses, dan disajikan guna membentuk interaktif yang sangat inovatif antara komputer dengan user. Pada dasarnya, teknologi informasi menciptakan, memproses, menyimpan, mengirim, dan menyajikan data digital. Kemampuan ini menghasilkan banyak aplikasi yang sangat bermanfaat, antara lain seperti automasi memudahkan manusia melakukan pekerjaan rutin dan berat secara fisik. Yang kedua, internet memperkaya sumber informasi sehingga interaksi dan kualitas keputusan menjadi lebih cerdas. Yang ketiga, multimedia mengintegrasikan unsur keindahan, seni, dan ekspresi diri ke dalam teknologi informasi. Nah, di sini terdapat definisi dari multimedia. Nah, multi yang artinya banyak, sedangkan media yang artinya sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lainnya seperti televisi, monitor, video, dan seperti sistem piringan optik atau yang biasa kita sebut dengan sistem stereo. Nah, di sini ada salah satu pengertian multimedia menurut ahli. Nah, ini multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau yang biasa kita sebut dengan video animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Hofstadter 2001. Selain itu, multimedia juga terdapat kelebihannya. Nah, yang pertama itu tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainnya. Nah, dari berbagai media informasi, multimedia memiliki suatu kelebihannya tersendiri. Nah, yang kedua yaitu kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Computer Technology Research atau CTR menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Komponen multimedia ini terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama itu teks, image, audio, video, dan animasi. Yang pertama, teks, bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Nah, teks ini dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Yang kedua ada animasi. Nah, dalam multimedia ini, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layer. Nah, yang ketiga, audio, yang biasa kita sebut dengan bunyi. PC multimedia tanpa bunyi hanya disebut dengan unimedia, bukan multimedia.
Nah, bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek-efek suara. Yang keempat, ada video. Nah, video ini menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Yang kelima ini image atau yang biasa kita kenal dengan grafik. Nah, gambar dapat meringkas menyajikan data dengan kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Nah, gambar ini juga dapat berfungsi sebagai icon. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis multimedia. Nah, dalam segi penggunaannya, maka multimedia dibagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama itu ada multimedia linier. Yang kedua multimedia interaktif. Nah, yang pertama itu multimedia linier berjalan sekuensial atau berurutan. Nah, sedangkan yang multimedia interaktif memiliki alat pengontrol. Setelah kita mengetahui kategori multimedia, maka multimedia terbagi dalam berbagai jenis, di antaranya seperti multimedia kids, hypermedia, media interaktif, dan virtual realitas. Nah, yang terakhir ada bidang-bidang aplikasi multimedia. Yang pertama itu ada aplikasi dalam bidang produksi. Contohnya seperti alat-alat elektronik dan mesin dan dapat pula digunakan untuk memonitor dan mengontrol proses produksi dan berkembang menuju ke sistem manufaktur terintegrasi berbasis multimedia. Yang kedua, yaitu aplikasi dalam bidang pelayanan keuangan. Nah, penggunaan pada bidang ini meliputi pelayanan keuangan personal, pajak, perencanaan keuangan, sumber pinjaman, dan perbankan. Yang ketiga, aplikasi dalam bidang sistem informasi. Nah, di dalam bidang ini meliputi aplikasi-aplikasi seperti sistem informasi manajemen atau yang biasa kita kenal dengan SIM. Nah, Decision Support System atau DSS dan lainnya. Yang keempat, aplikasi dalam bidang pemasaran, khususnya aktivitas promosi yang meliputi periklanan, penjualan, penjualan perseorangan, public relation, dan penjualan langsung termasuk penjualan melalui internet atau online. Yang kelima ini adalah aplikasi dalam bidang travel. Nah, aplikasi berbasis web ini digunakan sebagai penerapan layanan perjalanan yang di dalamnya terdapat informasi biaya perjalanan, travel news, fitur paket liburan, dan lainnya. Yang keenam adalah aplikasi dalam bidang real estate. Multimedia komputer sangat memungkinkan pembeli mengunjungi ratusan properti melalui media sosial, melihat foto rumah on screen, memeriksa perencanaan lantai, dan lainnya. Nah, yang ketujuh, aplikasi dalam bidang kesehatan. Contohnya dapat mendukung pelayanan, ilmu kesehatan, kantor pendidikan medis, dan pelayanan medis lainnya. Yang kedelapan, aplikasi dalam bidang hiburan. Nah, dalam bidang ini multimedia dapat digunakan dalam bentuk film, musik, radio interaktif, televisi interaktif, dan game elektronik. Nah, yang kesembilan, aplikasi dalam bidang publishing. Contohnya seperti penyajian buku yang setiap materinya dapat terdiri dari grafik, animasi, audio, dan video. Yang ke-10 yaitu aplikasi dalam bidang pendidikan. Contohnya seperti memberikan fasilitas kepada mahasiswa atau siswa untuk belajar mengambil keuntungan dari multimedia ini. Nah, selain itu belajar jarak jauh serta pemasaran pendidikan. Nah, yang ke-11 ada aplikasi dalam bidang pemerintahan, contohnya pada e-government, profil departemen dan kios informasi tentang kota.